Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Emraf Al-Hadi dari kelompok 3 akan membacakan latar belakangnya. Di era digital, internet menjadi salah satu media utama dalam proses pembelajaran. Blog pembelajaran adalah salah satu bentuk inovasi yang dapat digunakan sebagai media edukasi. Blog ini memungkinkan penyebaran informasi dan materi belajar secara luas dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Selain itu, blog juga dapat menjadi sarana interaktif yang mendukung pembelajaran mandiri. Sistem pemesanan tiket kereta api yang kompleks memerlukan visualisasi alur data yang jelas untuk memudahkan pemahaman dan pengelolaan. Salah satu metode yang efektif untuk memvisualisasikan alur data adalah dengan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD membantu dalam merancang basis data dengan menunjukkan hubungan antar entitas dalam sistem. Penggunaan ERD dalam sistem pemesanan kereta api dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola informasi penting seperti data pelanggan, jadwal kereta, ketersediaan paket, dan transaksi pemesanan. Yang kedua, ada tujuan dan manfaat. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengembangkan blok pembelajaran yang memvisualisasikan alur data sistem pemesanan kereta api melalui platform akses KAI dengan menggunakan ERD. Blok ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi pengembang perangkat lunak, mahasiswa, dan siapa saja yang tertarik dalam memahami dan mengimplementasikan sistem basis data yang efisien dalam konteks pemesanan tiket kereta api. Proyek ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, antara lain: satu, membantu pembaca dan memahami struktur dan alur data dalam sistem pemesanan tiket kereta api. Yang kedua, menyediakan platform pembelajaran yang interaktif dan mudah diakses bagi siapa saja yang tertarik pada rekayasa perangkat lunak dan desain basis data. 3, mendukung pengembangan sistem yang lebih efisien dan terstruktur melalui penggunaan ERD dalam perancangan basis data. 3, dukungan teori. Blok ini didasarkan pada beberapa konsep utama dalam sistem informasi dan desain basis data. Menurut Loudon dan Loudon 2016, sistem informasi mengintegrasikan teknologi dan aktivitas manusia untuk mendukung operasi dan manajemen. Visualisasi melalui Entity Relationship Diagram atau ERD memudahkan perancangan sistem yang kompleks dengan representasi visual yang jelas. Seperti dijelaskan oleh Chen 1976 dari Batini, Cherry, dan Navantes 1992. Blog sebagai media pembelajaran juga efektif untuk menyebarkan informasi dan memungkinkan interaksi pengguna. Setiawan dan Novita menemukan bahwa kepuasan pengguna akses KAI dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan, keandalan, dan kecepatan akses. Dengan teori-teori ini, proyek ini dapat menghasilkan blok pembelajaran yang lebih efektif dan bermanfaat. Bab kedua ada kajian teoritis. Yang pertama, Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD adalah metode yang digunakan dalam desain basis data untuk memodelkan hubungan antara entitas dalam sistem informasi. ERD membantu menggambarkan struktur basis data dengan menunjukkan entitas, atribut, dan hubungan antara entitas tersebut. ERD digunakan untuk mempermudah perancangan sistem yang kompleks dengan representasi visual yang jelas dan terstruktur. Yang kedua ada sistem pemesanan kereta api. Sistem pemesanan kereta api berbasis online seperti akses KAI memudahkan pengguna dalam memesan tiket secara real time. Purba menjelaskan bahwa sistem ini melibatkan berbagai entitas seperti pengguna, jadwal kereta, dan transaksi pemesanan. Sistem pemesanan tiket ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan data melalui penggunaan ERD yang memvisualisasikan alur data dalam sistem. Yang ketiga, blog sebagai media pembelajaran. Blog merupakan salah satu media pembelajaran yang efektif untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan. Wardani menyebutkan bahwa blog dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang interaktif dan mudah diakses. Yang keempat ada studi kasus Akses KAI. Akses KAI adalah aplikasi pemesanan tiket kereta api yang digunakan di Indonesia. Setiawan dan Novita dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa kepuasan pengguna terhadap aplikasi ini dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan, keandalan sistem, dan kecepatan akses. Saya Yohanes Febrian Silalai akan melanjutkan bab 3 yaitu metodologi. Yang pertama, metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam proyek ini adalah metode Research and Development atau R&D. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan proyek yang tidak hanya untuk memahami, tetapi juga untuk mengembangkan solusi praktis dalam bentuk blok pembelajaran yang mendukung proses belajar visualisasi alur data.
Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi satu, mengkaji berbagai literatur, jurnal, dan artikel terkait sistem pemesanan tiket kereta api, IRD, dan blok pembelajaran. Dua, mengamati langsung proses pemesanan kereta api online untuk memahami alur data yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu PC atau laptop, yang kedua Draw.io yaitu aplikasi atau web untuk pembuatan IRD. Yang ketiga Blogger yaitu aplikasi atau web sebagai platform blog. Yang keempat yaitu prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan blok pembelajaran terdiri dari beberapa tahap, yaitu menentukan tujuan pembelajaran dan hasil yang diharapkan dari blok, merancang IRD berdasarkan analisis sistem pemesanan kereta api, menggunakan Draw.io untuk membuat diagram yang jelas dan mudah dipahami, menulis artikel di Blogger yang menjelaskan konsep IRD dan cara memvisualisasikan alur data sistem pemesanan kereta api, memperbaiki dan menyempurnakan konten blog berdasarkan hasil evaluasi. Yang kelima yaitu hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah satu, pengguna blog diharapkan dapat lebih memahami alur data sistem pemesanan kereta api melalui visualisasi IRD. Yang kedua, terciptanya konten blog yang berkualitas tinggi, informatif, dan mudah dipahami. Yang ketiga, mendapatkan umpan balik positif dari pengguna mengenai keefektifan dan kemudahan penggunaan blog. Yang keempat, menghasilkan model pembelajaran yang dapat direplikasi untuk topik lain yang memerlukan visualisasi alur data. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Heni. Baiklah, saya Heni Puspahendrani Nasution dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan Yohanes tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, hasil riset dan pembahasan. Yang pertama, implementasi blok pembelajaran. Blok pembelajaran yang dikembangkan berhasil diimplementasikan dengan menggunakan platform Blogger. Konten blog yaitu mencakup penjelasan mengenai konsep dasar Entity Relationship Diagram atau IRD, penjelasan entitas utama, hubungan antara entitas dan alur data sistem pemesanan kereta api melalui aplikasi akses KAI, serta visualisasi alur data menggunakan IRD untuk sistem pemesanan kereta api melalui akses KAI. Hasil analisis data, berdasarkan analisis data diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, sistem pemesanan kereta api melalui akses KAI memiliki alur data yang kompleks. Alur data tersebut melibatkan berbagai entitas seperti pengguna, stasiun, kereta api, dan pembayaran. 2. Alur data sistem pemesanan kereta api melalui akses KAI dapat divisualisasikan dengan menggunakan IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD tersebut menunjukkan hubungan antara entitas dalam sistem dan aliran data antar entitas. 3. Visualisasi IRD membantu dalam memahami alur data sistem pemesanan kereta api melalui akses KAI. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan sistem yang lebih baik dan efisien. Selanjutnya ada kontribusi dalam pendidikan. Blok pembelajaran ini memberikan kontribusi signifikan dalam pendidikan dengan cara 1. Mahasiswa dan pembelajar dapat dengan mudah memahami konsep ERD dan mengaplikasikannya dalam konteks sistem pemesanan kereta api. Yang kedua, blok memberikan sumber daya yang memadai untuk pembelajaran mandiri mengenai ERD, memungkinkan pengguna untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya ada implikasi teknis. Dari segi teknis, penggunaan IRD dalam konteks pemesanan tiket kereta api yaitu menunjukkan IRD membantu dalam merancang struktur data yang lebih terorganisir dan dapat dielaborasi dengan jelas. Selain itu, penerapan IRD dalam sistem pemesanan kereta api dapat meningkatkan efisiensi operasional, terutama dalam manajemen data, transaksi, dan informasi pengguna. Yang kelima, di sini ada hasil blog kami. Dan di sini berikut link pembelajaran kelompok kami untuk lebih lengkapnya. Yang keenam, ada hasil memvisualisasikan alur data sistem pemesanan kereta api melalui akses KAI dengan IRD. Di situ ada entitas penumpang, yaitu atributnya user ID, password, alamat, nama, nomor telepon, dan email.
Terus entitas yang kedua ada stasiun atau kereta dengan atribut durasi perjalanan, jam berangkat, kelas, nomor atau nama kereta, stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, tanggal pergi, dan penumpang. Lalu ada entitas yang ketiga yaitu tiket dengan atribut harga, nomor tiket, tanggal pembelian, tanggal keberangkatan, rute, jam, ID penumpang, dan nama. Lalu hubungan antar entitasnya terjadi relasi transaksi. Dan ada entitas yang keempat yaitu pemesanan dengan atribut nama dan ID, tanggal pemesanan, status pembayaran. Lalu selanjutnya ada entitas yang kelima, detail pemesanan dengan atribut nama, nomor kursi, dan gerbong, NIK, kode QR, dan kode pemesanan. IRD pada gambar menunjukkan 5 entitas utama dalam sistem pemesanan kereta api akses KAI. Yang pertama itu tadi pengguna, yaitu menyimpan informasi tentang pengguna aplikasi seperti ID pengguna, kata sandi, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua itu penumpang menyimpan informasi tentang penumpang yang melakukan pemesanan seperti nama, nomor telepon, email, NIK, dan alamat. Yang ketiga, transaksi, yaitu menyimpan informasi tentang transaksi pembelian tiket seperti nama, ID pelanggan, harga tiket, nomor tiket, tanggal pembelian, dan status pembayaran. Yang keempat, ada pemesanan, menyimpan informasi tentang pemesanan tiket seperti tanggal pemesanan, tanggal keberangkatan, stasiun tujuan, kelas kereta, nomor kereta, dan durasi perjalanan. Yang kelima tadi ada detail pemesanan, yaitu menyimpan informasi detail pemesanan seperti nomor kursi, gerbong, nama kereta, jam keberangkatan, dan rute. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Hubungan antara entitas pada gambar di atas menjelaskan pengguna memesan tiket. Hubungan ini menunjukkan bahwa pengguna dapat memesan satu atau lebih tiket. Yang kedua, tiket dimiliki oleh pengguna. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap tiket hanya dimiliki oleh satu pengguna. Yang ketiga, tiket diterbitkan untuk kereta. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap tiket diterbitkan untuk satu kereta api tertentu. Yang keempat, kereta berangkat dari stasiun. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap kereta api berangkat dari satu stasiun tertentu. Yang kelima, kereta tiba di stasiun. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap kereta api tiba di satu stasiun tertentu. Yang keenam, ada pemesanan memiliki tiket. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap pemesanan memiliki satu atau lebih tiket. Memvisualisasikan alur data sistem pemesanan kereta api melalui akses KAI dengan IRD memberikan beberapa manfaat, antara lain yaitu IRD membantu pembaca memahami langkah-langkah yang terlibat dalam proses pemesanan tiket kereta api melalui akses KAI. ERD menunjukkan hubungan antara entitas dalam sistem database seperti hubungan antara pengguna dan pemesanan atau antara pemesanan dan detail pemesanan. IRD juga membantu tim pengembangan sistem dan pengguna berkomunikasi secara lebih efektif tentang sistem pemesanan kereta api. Nah, di sini selanjutnya ada activity diagram. Ini adalah salah satu activity diagram yang telah kami buat. Di sini ada pelanggan memasukkan detail login, memasukkan detail perjalanan, memilih kereta api, memilih stasiun, memilih jadwal, memesan tiket. Lalu pemesan memverifikasi ketersediaan tiket, konfirmasi pembayaran, generate ID pemesanan. Lalu di tiketnya ada generate tiket, sign nomor kursi dan gerbong, kirim tiket ke pelanggan, lalu pelanggan menerima tiket. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci tentang diagram di atas, yaitu satu, memasukkan detail login. Pelanggan memasukkan detail login mereka seperti nama pengguna dan kata sandi mereka ke dalam sistem tiket online. Yang kedua, masuk sistem memverifikasi kredensial login pelanggan. Jika kredensial valid, pelanggan masuk ke akun mereka. Yang ketiga, masukkan detail perjalanan. Pelanggan memasukkan detail perjalanan mereka seperti stasiun asal dan tujuan, tanggal perjalanan, dan waktu. Yang keempat, pilih kereta api. Sistem menampilkan daftar kereta api yang memenuhi kriteria perjalanan pelanggan. Pelanggan memiliki kereta api yang ingin mereka gunakan untuk bepergian. Yang kelima, pilih stasiun. Sistem menampilkan daftar stasiun untuk kereta api yang dipilih. Pelanggan memilih stasiun asal dan tujuan. Yang keenam, pilih jadwal. Sistem menampilkan daftar jadwal untuk kereta api dan stasiun yang dipilih.
Pelanggan memilih jadwal yang ingin mereka gunakan untuk berpergian. Yang ketujuh, pesan tiket. Pelanggan mengkonfirmasi detail pemesanan dan mengklik tombol pesan tiket. Yang ke-8, verifikasi ketersediaan tiket. Sistem memverifikasi bahwa ada tiket yang tersedia untuk jadwal yang dipilih. Jika tiket tersedia, proses berlanjut ke langkah berikutnya. Jika tiket tidak tersedia, pelanggan diberitahu dan proses berakhir. Yang ke-9, konfirmasi pemesanan. Sistem menampilkan detail pemesanan kepada pelanggan. Pelanggan mengkonfirmasi pemesanan dan mengklik tombol konfirmasi pemesanan. Yang ke-10, hasilkan ID pemesanan. Sistem menghasilkan ID pemesanan unik untuk pesanan. Yang 11, hasilkan tiket. Sistem menghasilkan tiket elektronik untuk pelanggan. Yang ke-12, tunjuk nomor kursi dan gerbong. Sistem menetapkan nomor kursi dan gerbong kepada pelanggan. Yang ketiga, 13, kirim tiket ke pelanggan. Sistem mengirim tiket elektronik ke alamat email pelanggan. Yang ke-14, terima tiket. Pelanggan menerima tiket elektronik di kotak masuk email mereka. Yang ke-15, akhir, pelanggan telah berhasil membeli tiket kereta api. Selanjutnya ada use case diagram. Ini adalah gambar use case diagram yang telah kami buat. Berikut adalah penjelasan use case diagram di atas. Aktor. Di situ ada aktornya, yaitu ada pelanggan, seseorang yang ingin membeli tiket kereta api. Yang kedua ada kereta api, yaitu sistem yang menyediakan layanan pembelian tiket kereta api. Yang ketiga ada stasiun, tempat kereta api berangkat dan tiba. Use case memesan tiket. Pelanggan memesan tiket kereta api, lalu dipesan. Kereta api memproses pemesanan tiket dan mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan. Berhenti di kereta api, berhenti di stasiun tujuan. Relasinya itu pelanggan memesan tiket kereta api. Pelanggan berinteraksi dengan sistem kereta api untuk memesan tiket. Yang kedua, pemesanan terdiri dari e-tiket. Pemesanan terdiri dari satu atau lebih tiket. Yang ketiga ada kereta api berhenti di stasiun. Kereta api berhenti di stasiun yang ditentukan dalam pemesanan. Use case diagram ini menunjukkan bagaimana pelanggan dapat membeli tiket kereta api melalui sistem kereta api. Pelanggan pertama-tama memesan tiket dengan memilih kereta api, stasiun tujuan, dan tanggal perjalanan. Sistem kereta api kemudian memproses pemesanan dan mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan. Pelanggan dapat menggunakan konfirmasi ini untuk naik kereta api. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohanes kembali. Kepada Yohanes, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami, yaitu proyek ini bertujuan untuk membuat blok pembelajaran yang akan berfungsi sebagai sumber daya bagi pengembang perangkat lunak, pelajar, dan siapa saja yang tertarik untuk memahami dan menerapkan sistem database yang efisien untuk pemesanan tiket kereta api. Metodologi yang digunakan adalah metode Research dan Development atau R&D, yang tidak hanya untuk memahami, tetapi juga untuk mengembangkan solusi praktis dalam bentuk blok pembelajaran yang mendukung proses belajar visualisasi alur data. Project berhasil menghasilkan pembuatan blok pembelajaran pada platform Blogger, memberikan penjelasan tentang dasar-dasar IRD, entitas utama, hubungannya, dan alur data sistem pemesanan tiket kereta api melalui aplikasi Access KAI. Konten yang terstruktur dengan baik dan penggunaan platform Blogger serta Draw.io untuk pembuatan IRD berhasil menyampaikan materi dengan jelas dan praktis. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Di akhir kata kami ucapkan terima kasih.